Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan tugas analisa isu institusi. Perkenalkan, nama saya Pramudita Sumantri. Di sini saya mengambil judul dengan waktu ketepatan pengembalian rekam medis rawat inap 2x24 jam. Tempat analisis ini dibuat yaitu di RSUD Jampang Kulon. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah isu-isu kontemporer dan strategi kerumahsakitan dengan tutor Dr. Ayu Laili Rahmiyati, SKM MMRS. Untuk kerangka tugas, yang pertama membuat daftar isu, kedua penapisan isu dengan teknik USG, ketiga memilih isu, keempat analisis dengan PISPOT, 5 analisis SWOT, dan terakhir merumuskan solusi dari permasalahan. Identifikasi isu. Yang pertama, dokter belum selesai mengisi resum. Kedua, penunjang medis belum melengkapi catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT. Yang ketiga, petugas ruangan menumpuk berkas rekam medis. Yang keempat, jarak instalasi rawat inap dan unit rekam medik cukup jauh. Kemudian di sini analisis USG. Yang pertama yaitu dokter belum mengisi resum. Di sini mempunyai skor yang paling besar yaitu dengan total 15 baik urgensi, seriousness, sama crude dengan masing-masing kriteria yaitu nilainya 5. Dan yang paling rendah yaitu jarak instalasi rawat inap dan unit rekam medik cukup jauh. Kemudian untuk data ketepatan pengembalian berkas rekam medis tahun 2022 di Rumah Sakit Jampang Kulon, di sini tren yang paling positif diraih oleh ruangan Amanda Ratu walaupun tidak 100%, yaitu dengan nilai di bulan Desember 2022 dengan nilai 86,18. Kemudian nilai terendah diperoleh oleh ruangan Geopark dengan nilai 0,94. Nama-nama ini adalah nama-nama ruangan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon. Kemudian di sini ada SOP pengembalian berkas rekam medis. Tidak hanya rawat inap, di sini juga untuk pengembalian berkas rekam medis rawat jalan, di mana berkas tersebut harus diisi lengkap dan dikembalikan dalam waktu 2x24 jam atau 2 hari setelah pasien pulang atau meninggal. Kemudian di sini diagram Fishbone untuk lingkungan. Yang pertama PPA atau profesional pemberi asuhan, instalasi rawat inap, dan admin ruangan. Kemudian prosedurnya ada standar pelayanan minimal, kemudian kepatuhan SPO. Untuk sarana prasarananya yaitu ada sistem informasi manajemen rumah sakit, kemudian kualitas sarana dan prasarana, kemudian troli. Dan yang terakhir untuk sumber daya yaitu kualifikasi pendidikan, motivasi kerja, dan kompetensi karyawan. Untuk pemecahan masalahnya di sini menggunakan analisis SWOT. Untuk strength-nya tersedianya troli berkas rekam medis untuk mengantar rekam medis. Kemudian adanya reward untuk setiap ruangan yang tepat waktu dalam pengembalian berkas rekam medis. Kemudian kompetensi PPA sudah memenuhi kualifikasi pendidikan. Untuk weakness, jarak antar instalasi rawat inap dan rekam medis memang cukup jauh. Kemudian kurangnya evaluasi berkala dari bidang pelayanan. Dan terakhir, pihak manajemen rumah sakit tidak menegur para DPJP atau dokter penanggung jawab pasien untuk selalu patuh dalam pengisian berkas rekam medik. Untuk opportunity, adanya SOP yang sesuai dengan Permenkes rekam medis. Kemudian panitia rekam medis selalu melakukan evaluasi setiap bulan. Dan yang terakhir, proses klaim akan semakin cepat. Kemudian treatnya menghambat pelaporan data rumah sakit. Tentu pengembalian berkas rekam medis yang telat akan menghambat juga pelaporan data rekam medis atau rumah sakit ke Kemenkes. Kemudian mempengaruhi pencatatan mutu rekam medik. Ketiga, menghambat pencatatan pelayanan rawat jalan, pasien kontrol pasca rawat. Kemudian kesalahan pemberian obat pada pasien. Untuk rekomendasi pemecahan masalahnya yaitu yang pertama, evaluasi beban kerja petugas. Perlunya evaluasi beban kerja petugas untuk meninjau bahwa apakah memang beban kerja petugas di ruangan ini memang berat. Yang kedua, menjalankan reward dan punishment secara konsisten. Yang ketiga, melakukan sosialisasi berulang
tentang SOP kepatuhan ketepatan pengembalian berkas rekam medis. Kemudian yang keempat, mengingatkan DPJP dan PPA lainnya dalam rapat ruangan tentang pentingnya kelengkapan pencatatan medis di rekam medis. Dan yang terakhir, unit rekam medis memantau alur pengembalian berkas rekam medis secara berkala. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.